berjumpa di dalam program Praise and Worship dan Firman Tuhan bersama mahasiswa STV Tribakti dan staf. Hari ini kita akan merenungkan satu ayat firman Tuhan dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang kelima, berbunyi demikian. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Bapa, Anak, dan Roh Kudus sudah ada sejak kekekalan. Sebelum segala sesuatu ada, Bapa, Anak, dan Roh Kudus sudah ada. Sehingga Rasul Paulus memberikan suatu landasan teologis bahwa di dalam kasih agape Ia telah menentukan kita, menentukan orang-orang percaya dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Itulah kasih yang terbesar. Kasih yang terbesar melampaui segala akal dan pemikiran manusia. Kasih yang terbesar melampaui segala sesuatu. Dan kasih agape yang memulihkan, yang menolong setiap orang yang percaya. Kasih yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus adalah kasih yang mengampuni. Suatu contoh konkret yang akan kita lihat kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai 17. Tuhan Yesus menyatakan kasih ketika Ia bangkit dari antara orang mati kepada Petrus. Meskipun Petrus pernah menyangkal ketika Yesus menghadapi pengadilan sampai 3 kali Petrus menyangkal bahwa sekali-kali aku tidak mengenal. Tapi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, saudara yang kekasih, Yesus datang bukan sebagai seorang hakim, tapi Dia datang sebagai seorang yang memberikan pengampunan. Dia adalah omni-forgiver, Sang Pengampun yang datang mencari para murid di Danau Galilea sehingga Dia mengasihi mereka. Simon anak Yohanes, adakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Pertanyaan pertama dan kedua, Tuhan Yesus menggunakan kasih pilihan. Maksud saya kasih agape yang digunakan oleh Yesus dalam pertanyaan pertama dan kedua. Tapi pada pertanyaan yang ketiga, karena Simon Petrus telah menyangkal Yesus, maka kasih agape menjadi berkurang bahkan tidak ada. Sehingga Yesus menggunakan kasih pilihan. Itulah kasih yang ada pada Petrus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang ada padamu? Alkitab mengatakan, maka sedihlah hati Petrus dan dia menangis sebagai tanda pertobatan. Itulah kasih yang memulihkan. Kasih di mana satu hari di pantai Galilea Yesus memulihkan Petrus. Dan hari itulah dia mengingat bahwa dia dipulihkan oleh kasih agape. Kita akan mendengar sebuah pujian satu hari lagi.
satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Kita berdoa. Tuhan, tolong kami dimanapun kami berada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya Engkau mengajar kami semua pemirsa dari Sabang sampai Merauke di dalam kasih dan kemurahan, supaya memahami kasih agape yang besar. Itulah kasih yang berkorban di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, tubuh, roh, dan jiwa kami ke dalam tangan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang kekasih, demikianlah program Praise and Worship dan Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.